Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta dunia mistis dimanapun Anda berada, berjumpa kembali di channel Kiblarak. Kuatkan iman, kuatkan akidah, jaga sholat. Pada kesempatan yang baik ini, sekarang saya sedang berada di sebuah daerah yang memang tempat ini sangat terkenal oleh warga sekitar ya Ki, akan keangkerannya begitu Ki. Karena memang menurut informasi yang kita dapat bahwa sering terlihat sosok penampakan-penampakan di sini Ki. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan undang narasumber kita pada malam hari ini. Buat kalian yang baru bergabung di channel Kiblarak, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, komen, like, dan share-nya ke teman-teman kalian, karena atas dukungan kalian lah kita bisa berkembang. Oke, langsung saja kita undang narasumber kita pada malam hari ini, warga sekitar, yaitu dengan Bapak Rahman. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oke, agak geser ke sini. Oke, pecinta dunia mistis dimanapun Anda berada, sekarang kita sudah bersama narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Rahman, selaku warga sekitar, dan memang rumahnya itu tidak jauh dari lokasi yang saat ini kita berdiri ya Ki. Mungkin Bapak Rahman bisa menceritakan sedikit tentang kejadian-kejadian yang pernah Bapak Rahman alami ketika berada di tempat atau area ini Bapak Rahman. Jadi di lokasi ini ya kadang-kadang ada keanehan ya. Mungkin ya kadang-kadang ada timbul apa istilahnya keluar ya cahaya gitu. Yang kedua itu kadang-kadang kalau siang itu suka timbul itu apa namanya ular yang hitam itu pendek gitu. Ular yang hitam pendek itu Iya. sejenis ular apa Ki namanya? Kalau orang bilang tuh ular buntet, Buntet ya. Buntet, Ya, itu sangat mematikan itu. Iya. Oke. Terus yang ketiga itu kadang-kadang melihat cahaya ya. Cahaya di atas melayang biru dan jatuhnya di sini. Cahaya biru itu. Iya. Sering terlihat cahaya. Dan biasanya kejadian itu di waktu kapan sih Pak? Biasanya apa malam atau Malam. malam? Oh. Apakah cahaya biru itu jatuh di pohon bambu ini sering Bapak lihat, Ya. atau memang hanya sesekali waktu itu Ya pernah Bapak lihat? sesekali gitu, Pernah iya, Bapak iya. lihat. Oke. Kalau untuk yang ular buntatnya itu Pak? Oke. Ya ular buntutnya itu kadang-kadang kalau siang itu ada di kira sini aja. Di area Iya, sini aja area ya? Sini, ya. Oke. Berarti keluarnya itu di waktu siang hari? Siang hari. Oke. Dan kalau dilihat Ki, menurut Kiblarak nih, apakah sosok ular itu beneran ular pada umumnya, atau memang itu ular siluman atau jadi-jadi? Itu ular siluman. Ular siluman kok. Iya. Ular siluman yang merupai ular, memang ular tapi di siluman. Oke. Itu kalau apabila ada yang jahat gitu ya, ada yang jahilin dia. Nah, itu yang jahilin itu pasti kena ininya, Imbasnya? kena imbasnya. Oke. Ya. Jadi untuk ular buntet itu, dan selain cahaya biru yang masuk ke pohon bambu, terus ular buntet, ada lagi nggak sih Pak? Menurut Bapak mungkin pernah dengar cerita dari warga gitu bahwa pernah terlihat sosok apa gitu di sini gitu Pak? Saya dengar ya sendiri langsung dari kakak ipar itu. Iya. Jadi di sini tuh ada semacam orang hitam mata merah. Di pojokan sebelah sono ya. Pojokan Iya. sebelah sana. Oke. Itu ada itu. Itu gundurwo, Pak. Itu benar ya. Iya. Gundurwo itu yang matanya merah, hitam, Iya. baik hitam pekat ataupun hitam legam ataupun warnanya macam-macam, Iya. itu gundurwo. Oh, benar. Ya, jadi Terus saya pengen tahu itu yang cahaya biru masuk turun di ke sini. ya, Ya, bambu itu apa itu gitu? Oke. Itu. Oh. Itu biasanya ya berupa keris, Iya. ya berupa pisau dan berupa apa yang bikin. Sebetulnya dulu itu memang ada di sini. Iya. Di sini. Mungkin ada ini tempat orang apa namanya? Orang nyari itu apa namanya? Iya. Nyari benda, Iya. ya dapat, dia akan balik lagi Pak. Gitu. Ya benda Iya. itu akan balik lagi ke
ke tempat semula. Oke, Iya. memang Kalau asal dia dari kalau sini benda berarti itu dia masuk kalau ke- benda itu nggak dirawat, dia akan Iya. kembali lagi kepada asalnya. Oh, betul. Berarti cahaya biru itu memang berasal dari pusaka ya Ki? Pusaka, Kalau iya. pusaka yang memang dia berada di pohon Tempat bambu ini, itu. ya di pohon di tempat ini, di pohon bambu ini. Itu kalau biasanya orang nemu itu harus dirawat. Iya, iya. Karena nggak dirawat dia pergi. Ya, baik, pecinta dunia mistis dimanapun Anda berada, itu tadi cerita dari Pak Rahman selaku warga sekitar yang memang beliau pernah mengalami sendiri dan beliau juga pernah diceritakan juga oleh tetangga atau keluarga kerabat Pak Rahman. Sudah. Dan di sini juga ya, di sini juga saya merasakan tempat saya berdiri ini, ya, ini ada yang aneh gitu. Anehnya itu berupa apa sih? Ini bergerak-gerak di bawah ini, ya, bergerak-gerak di bawah ini, kayak minta tolong. Oke, nah itu minta tolong itu berasal dari mana? Dari ini batin saya mengatakan di tempat ini tempat pemotongan manusia ini. Waktu zaman dahulunya. Ya. Ya di pinggir kali ini. Ya. Tempat pemotongan manusia. Nanti untuk kita lebih lanjutnya ke lokasi kita nanti akan penelusuran ya Ki. Oh, iya. Ya, untuk Bapak Rahman terima kasih Iya. atas informasi yang Pak Rahman berikan kepada kita semua ya. Buat pecinta dunia mistis, jangan lupa buat kalian yang baru bergabung tekan tombol subscribe, komen, like dan share-nya ke teman-teman kalian. Yuk kita langsung penelusuran. Terima kasih Pak Rahman atas informasinya. Oke, pecinta dunia mistis dimanapun Anda berada, ini sekarang kita sudah berada di lokasi. Tadi menurut informasi yang kita dapat ya Ki, bahwa bangunan yang saat ini saya berdiri tadinya berupa rumah ya, dan sekarang sudah mulai rapuh karena sudah termakan usia. Dan bisa dilihat juga di sini memang banyak sekali akar-akar dari pohon broyot ya, kalau bahasa orang sini tuh pohon-pohon broyot. Jadi memang sudah lumayan cukup tua ya Ki. Dan menurut Ki Blarak, di tempat kita berdiri atau di area kita ini, adakah sosok yang Ki Blarak lihat di sini? Ada. Apa Ki sosoknya? Itu kuntilanak. Menurut Ki Blarak, di pojok sini ini ada sosok kuntilanak ya Ki? Kuntilanak. Kuntilanak merah atau kuntilanak yang pada Kuntilanak merah. kuntilanak merah? Itu yang sering orang temuin ya. Oke. Di sini. Memang tempatnya di sini. Ki? Iya, tempatnya. Kalau bisa diposisikan dia lagi ngapain sih Ki? Berdiri kah atau memang lagi duduk atau memang lagi apa? Itu lagi berdiri tuh. Lagi berdiri di Iya. pojok. Berarti semenjak kita datang ke area ini, dia sudah memerhatikan kita. Dia menunggu kita. Oh, dia menunggu. Ya, menunggu kehadiran kita itu. Nah, itu. Oke. Mungkin Ki Blarak bisa komunikasi dengan sosok makhluk tersebut. Sudah berapa lama dia di sini? Apakah memang asal dia dari sini atau memang dia datangan dari jauh? Ki? Oke, assalamualaikum. Ya, jadi pecinta dunia mistis ini memang banyak akar-akarnya. Ki Blarak coba berinteraksi dengan sosok yang memang sering menampakkan ya, menurut cerita darinya Pak Rahman dan warga sekitar gitu. Oke. Jadi memang dia itu menempati posisi pojok sini. Malam minggir. Ki Blarak sudah coba berkomunikasi dengan sosok makhluk tersebut? Dia Kira-kira? sudah lama, Pak. Sudah lama Iya. memang berada di sini. Ya, sudah lama. Oke, dan memang itu sosok yang sering mengganggu Ya, Ki? yang sering menampakkan yang sering menampakkan ke warga-warga ya. suka lagi duduk, Uh-uh. ya uncang-uncang, Iya. itu dia. Oke, sosoknya Ya. di situ tempatnya. Oke, kita lanjut ke lokasi berikutnya, ke area. Sorry, maaf ya, kita. Assalamualaikum.
dunia mistis. Di sini saya mulai merasakan aura yang berbeda dengan yang tadi di sana. Sepertinya di sini auranya lebih besar ya dibandingkan yang di sana tadi. Kalau dilihat di sini bekas sumur atau kamar mandi. Ini yang kepala buntung ada di sini. Kepala buntung yang di jembatan sana, yang diceritain itu, Iya. sering menampakkan di sini. Oke. Ya, di sini lokasi dia. Pergi Pak. Oke. Balik lagi tadi yang Kiblarak bilang sosok kepala buntung Ya. itu sosok tersebut memang Ya. meninggalnya secara tragis atau Ya, memang gimana kita itu- bisa menjadi sosok Itu kepala yang buntung? saya bilang pemotongan manusia itu. Oke, pemotongan manusia Manusia waktu zaman dahulu. yang ada di pinggir Yang ada kali pinggir. situ. Oke. Ya. Berarti dia itu menempati Posisi di sini Ki. Ya, Oke. posisi. Tadi kita sudah dengar Kiblarak bilang bahwa sosok kuntilanak merah itu ada di depan, di sini ditempati sama sosok kepala buntung itu. Iya. Ki. Oke. Kalau dilihat kepala buntung itu apakah sosoknya perempuan atau Perempuan. laki-laki? Perempuan. Perempuan yang tadi diceritakan sama Bapak, Iya. yang di sana. Iya. Ya, itu dia bolak-balik. Bolak-balik Ya. dari sana ya. Iya. Dari yang Siang pun dia kadang-kadang suka menampakkan. Kadang-kadang, ya. Cuman kalau lemah masuk gitu. ya. Seperti itu. Oke. Kita coba ke bagian belakang gitu ya. Masuk ke bagian belakang. Nah, Di sini ini ya auranya Ki. Assalamualaikum. tempat nyari itu nih, tempat nyari wangsit ini. Wangsit Ya. itu apa Ki? Ya Bisa seperti dijelaskan? zaman dulu ya, apa namanya, porkas atau buntu segala macam. Ya banyak yang pada gelar tikar di sini. Ya, ini, ya, ini kan jadi satu makal ini. Ya ini, banyak yang pada kesini gitu. Banyak yang kesini Iya. untuk itu ya, Ya untuk untuk mencari mencari sesuatu. sesuatu. Ya, Oke. sesuatu benda atau apapun yang ada di sini. Dia tidak suka diceritakan, Pak. Iya. Ya. Tidak suka diceritakan. Seperti ada suara di sana. Iya, betul. Assalamualaikum. Itu kunti, Pak. Itu kunti. Iya, kunti. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Dia tidak mau diceritakan. Dia tidak mau diceritakan. Iya. Oke, kita mau mencari tahu ya. Ibaratnya Iya. kita hanya sedikit informasi tentang sosok apa sih, benar nggak yang diceritakan oleh warga. Cukup terdengar jelas di sana bahwa ada suara di Ya. bagian sana gitu. Bagian sana ya terdengar di suara, di sini ada suara Oke, kayak jalan. betul. Iya. Ya, jadi balik lagi ke ceritanya Pak Rahman bahwa tadi sini Ki, bisa lewat Ki. Sini, Ki. Ya. Assalamualaikum. Di tempat sini, Ah, ini dulu orang banyak yang pada bergiliran sini. bergiliran Ya, itu dalam maksudnya artian ya di ngasih sesajen segala Oh, macam, gitu. ya sesajen. Ya di tempat ini. Oke, memang kalau dilihat dari posisinya ya, ibaratnya dia bisa seperti ini melakukan dan di sini bisa sesajen dia ya. Ya, ya. Tempat dia sesajen dia di Ya, sini di sini ya. dan dia bisa melakukan ritual di Ritual sini. di sini. Oke, Ya. dan untuk mendapatkan sesuatu barang. betul. Dan balik lagi ke cerita tadi dari Pak Rahman bahwa bukan sering sih, pernah Pak Rahman melihat sosok cahaya gitu ya. Cahaya. Cahaya biru masuk ke dalam sini ya, Ki, Nah. ya. Nah, itu tadi yang Kiblarak bilang bahwa itu berasal dari pusaka ya, Ki, ya. Pusaka dari sini juga yang nggak dirawat, dia Iya, balik lagi dia ke, balik lagi ke ke asalnya. asalnya karena Ya. memang dia nariknya dari sini Ya, balik lagi ke balik asalnya. lagi ke asalnya. Oke, jadi seperti itu ya. Memang kalau dilihat tidak cuma sosok tak kasat mata, Iya. kita juga harus hati-hati nih sama yang namanya ular ya, Ki, ya. Ya. Karena memang
kalau dilihat ini habitatnya ular kobra nih Ki. Iya. Kalau banyak dahan-dahan kering seperti ini gitu. Dan ini emang habitat dia. Ya. Ki, ada yang Ki. Hati-hati di atas, hati-hati. Ya. Entah. Dari tadi sepertinya di sini ada yang duduk Ki. Ya. Di Di sini sini ada yang duduk. tadi ada kuntilanak, Iya. ya kuntilanak merah, dia Iya. duduk di sini. Oke, Ya. yang sering uncang-uncang Yang kaki. uncang-uncang kaki di sini. Oke. Ya. Memang kalau dilihat dari batang pohon, Iya, memang enak buat enak, buat betul. buat duduk enak. Ya, buat duduk juga enak. Ya manusia juga bisa duduk di sini, nyaman, adem. Assalamualaikum. Tadi yang Kiblarak bilang katanya bahwa di sini pernah ada pembunuhan massal ya atau pemenggalan massal gitu. Pemenggalan, Pemenggalan ya. pemotongan manusia. Oke, pemotongan manusia di pinggiran kali sini ya, guys. Ya, Itu sejak zaman udah lama ya. Jadi kalau sekarang kan ya, sekarang ini kan beda sama zaman dulu. Iya. Dulu kan airnya deras, enggak Oke. seperti sekarang. Ay- ya sepertinya memang tidak suka kita ceritakan Iya. iya. Tapi balik lagi karena memang niat kita di sini hanya mencari informasi Mencari gitu kan, informasi. menggali informasi tentang dulunya tuh seperti apa sih tempat ini gitu. Agak sedikit dulu sih Kenapa? bagian kepala saya sih. Berat? Iya semenjak tadi dari sini. Kenapa? Jadi kayak ada yang nusuk gitu dari belakang tadi pas saya berdiri di sini. Oke. Allah. Oh, ya tadi ketika kita bahas yang sosok itu seperti ada yang menyerang dari Sana. ya dari sana gitu, nyerang saya pas bagian belakang sini, jadi terasa seperti ada yang nusuk gitu ya. Kiblarak coba memang sosok sepertinya di sana sosoknya sangat auranya sangat besar ya. Ki, seperti ada yang menangis Ki Ya. dari suara sana Ki. Ya. Seperti ada yang menangis. Ya, pecinta dunia mistis, kalau kalian dengar, Itu suara Sosok. rintihan. ya suara rintihan. Ya, itu yang tadi berbenturan sama Nah, saya, ya, itu yang hitam, ya, hitam matanya merah. Oke, genderuwo itu ya Ki. Gundurwo, iya itu. Oke. Itu yang bisa ditarik berbenturan sama saya. Ya, berarti memang itu yang paling besar energinya ya Ki. Ya, energi paling besar. Paling besar. Oke, dan memang dia paling berani. Paling ya, berani. kalau- Ya. Oke, balik lagi ke suara tadi Ki. Seperti ada yang menangis Ki di sebelah situ Ki. Oke, Assalamualaikum. Oke, saya tadi mendengar suara menangis Ya. ketika Kiblarak tadi berbenturan itu. Ya. Di sini Ki berasal suaranya itu Ki. Nah, kira-kira sosok apa Ki yang merintih atau menangis itu? Merintih itu minta tolong dia. Minta tolong. Ya, minta tolong, ya, karena mau dipenggal lehernya itu. Ya. Oke. Dia minta tolong, ya minta tolong sama siapa? Mm-mm, Iya kan? mm-mm. Minta tolong, nggak ada yang nolong. Berarti memang korban dari Ya, pemenggalan itu ya? Pemenggalan manusia. Pemenggalan manusia itu ya. Oke. Ya, pecinta dunia mistis, itu dia Yaki. Ya. Tadi mulai dari kita memasuki area yang memang tadi pertama kali kita dapatkan itu adalah sosok kuntilanak merah, dilanjutkan dengan sosok kepala buntung Kepala ya. buntung. Oke. Dan Yang dia sering warawiri ke sana ke Mm-mm. jembatan. di jembatan itu Ya. Nah, dia tempatnya di sana. pohon bambu ya. Ya, yang pohon bambu yang kamar itu tuh kamar Iya. kamar mandi itu. Iya, kamar mandi yang tadi itu ya. Yang di sini kunti ini, kunti di sini. Iya, yang tadi duduk itu Nah, ya. yang di sini itu duduk, itu kunti. Itu kunti. Oke, ya.
Jadi pecinta dunia mistis dimanapun Anda berada, ya, kira-kira ada lagi nggak Ki, sosok Nah, yang kalau Gundurwo itu posisinya ada di sana. Di seberang sana, cuma kita tarik, di beradu sama saya. Oke. Ya. Oke, pecinta dunia mistis dimanapun Anda berada, itu penelusuran kami di rumah yang bekas, bangunan yang bekas rumah ya. Ya. Dan memang bangunan itu sudah termakan usia cukup lama, sehingga jadi bangunan itu tersisa hanya tembok-temboknya saja, dan banyak akar-akar liar yang tumbuh sehingga jadi menutupi area tembok tersebut atau genteng. Dan di belakangnya itu ada masih kamar mandi, masih ada sekat-sekatan, yaitu ya yang tadi Ki Blarak bilang bahwa di situ sering ada terlihat sosok kepala buntung. Dan di belakang dari kamar mandi kita sebutnya, di belakang kamar mandi ada pohon bambu, dan pohon bambu itu sering digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya Ki? Iya. Digunakan untuk menarik benda atau meminta sesuatu, dari tempat itu. Betul, dari tempat pohon bambu itu ya, padahal perbuatan itu adalah perbuatan apa? Musyrik Ya. Jadi meminta selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di terakhir tempat sini tadi banyak sekali memang kejadian-kejadian aneh, mulai dari suara rintihan gitu kan ya, sampai sesosok yang memang duduk di pohon tadi, pohon apa ya? Pohon mangga. Iya, pohon mangga gitu ya. Jadi pecinta dunia mistis dimanapun Anda berada, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar channel Ki Blarak terus bersemangat gitu ya Ki, untuk membuat konten-kontennya. Saya ucapkan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi sedikit Ki? Udah cukup? Oke, cukup ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.